Kalau kayak minum udah pernah nyoba gitu kan. Tapi kalau misalkan disodorin babi gitu, kok kayaknya Berat. enggak dah gitu. Enggak dah gitu. Kenapa ya? Haram. Tapi kan sebenarnya rokok ini halal apa haram ya? Bro, lu kalau suruh milih Sabar. alkohol atau makan babi? Milih alkohol atau makan babi? Gue milih alkohol sih. Nah, itu yang gue aneh gitu. Maksudnya, lu kepikiran nggak? Teman-teman kita tuh yang muslimnya kita lah gitu. Maksudnya, kalau kayak minum udah pernah nyoba gitu kan. Tapi kalau misalkan disodorin babi gitu, kok kayaknya Berat. enggak dah gitu. Enggak dah gitu. Kenapa ya? Haram. Terus lu kira alkohol nggak haram? Nggak, mungkin kalau menurut gue sih apa? Karena cacing pitanya sih. Nah, kemarin kan kita udah bahas. Oh iya, Kita kan ada di video kita sebelumnya. iya. Nonton deh. Nonton. Nonton Jadi di video sebelumnya. kalau menurut kita bukan karena cacing pita haramnya babi ya. Kalau mau cari alasannya gitu. Iya. Kira-kira kenapa tapi ya? Mahal bro. Udah lihat lu harganya. Udah lihat gua harga. Mahal bro babi. Nggak, babi itu nggak bisa dibeli di ini. Nggak bisa bro. Tapi kalau alkohol bisa. Padahal di film-film Korea tuh lebih mahal daging sapi, bro, daripada daging babi. Mereka tuh kalau pas lagi makan-makan, kalau bosnya bilang makan daging sapi, wah semangat tuh. Semangat gitu. Iya. Kalau daging sapi nggak menantang bro. Enak yang daging babi kan kata mereka. Nah, mereka tuh justru pengen makan daging sapi, kagak kagak nyampe duitnya. Yang di film-film Korea tuh kan begitu. Aduh gua nggak nonton lagi film Korea sih. Gimana sih? Jadi nggak relate sama gua. Kalau gue sih, gue sempet mikir-mikir gitu kan, kenapa ya gitu. Kayaknya dalam alam bawah sadar tuh udah ketanam babi itu najis, bro. Babi itu najis. Iya, sementara alkohol kan nggak najis. Babi itu najis. Jadi apalagi dengan gambaran-gambaran ceritain bahwa hidupnya tuh di tempat yang Tempat yang kotor kotor. gitu. Jadi kayaknya terus kalau makan secara sadar tuh jijik gitu loh. Ah, atau enggak, kalaupun nggak jijik, aduh barang najis gitu. Lo makan barang najis gitu, ngerti gak? Iya sih. Mungkin ya, ada korelasinya juga sama makanya sebelum makan babi minum alkohol dulu. Jadi nggak sadar. Iya kan? Itu gue nggak tahu. Itu kan kalau di film-film ya kira-kira gitulah. Iya, kira-kira begitulah. Karena bukan di Indonesia kan, di negara lain itu. Di Konoha. Di Konoha begitu, bro. Negara lain. Aneh sih. Aneh banget. Gue juga baru kepikiran sekarang. Kenapa ya? Kan apalagi itu kan ini kan kategorinya kan najis berat yang harus dicuci 7 kali pakai air, terus pakai tanah kan atau Itu pakai jelatan pasir. anjing dong. Nah, ya kan babi kan yang dipercaya kan najis juga, najis Iya berat sih. kan. Iya. Kebayang nggak lu makan nyucinya gimana lu? Pasal makan pasir. Makanya gue mikir apa karena cara alam bawah sadar tuh ketanam itu sehingga ya mereka udah kalau babi nggak ada gitu, nggak ada gitu. Enggak. Kecuali kalau dijebak. Ya. Dan banyak yang pengen dijebak, bro. Gue yakin banyak yang pengen dijebak. Gak mungkin gini sih. Menurut gue tapi karena banyak yang dari Muslim yang melakukan itu. Melakukan itu tuh melakukan apa? Ya, dia minum tapi dia tidak makan babi, ya kan? Jadi Tapi bisa seakan-akan jadi lumrah. Kalau menurut gua. Jadi ya cuman minum doang gitu. Iya, tapi kalau babi tuh bisa tegas nolaknya.
Iya, jadi karena temen gue juga begitu, dia juga begitu loh maksud gue. Jadi kayaknya kalau ketahuan pun, ih lu minum, ya yang lain juga minum. Tapi kalau makan babi kan jarang bro, dikit banget, volumenya dikit kalau menurut gue. Iya begitu, Iya, masuk akal juga sih. iya kan? Gitu. Terus gimana alkohol tuh? Kenapa enak? Gimana ya? Murah bro. Iya mahal juga ada sih. Cuman lebih gampang dinikmati. Ntar lu bilang tuh itu emang alkohol apaan? Ya sebut aja itu yang gua tahu itu buat angetin badan. Tapi kan masyarakat Konoha kan sedikit gak enak. Satu botol. Apa karena enak nih, nambah gitu. Bisa juga. Atau dia haus kali. Ya bisa jadi. Kayak judi dilakuin kan. Iya. Minum dilakuin. Tapi begitu makan babi, mereka dengan sadar menolak dengan tegas. Jangan. Gak boleh. Jangan. Kayak haram. Gak boleh. Tapi dia mabuk. Goblok. Coba teman-teman nih, kalau ada yang sama nih teman-temannya, kali kumpulin semua di kolom komentar coba. Kita ngobrol bareng deh. Kenapa coba? Alasan dari kalian tuh apa? Gitu. Ya kalau menurut gue pribadi kayaknya karena najisnya kali ya, gitu kan. Ya bisa jadi. Tapi kalau gue nggak pernah kepikiran ke situ sih bro. Nah itu dia, nggak pernah kepikiran. Tapi kan lu pasti nggak kepikiran untuk dengan sengaja makan kan? Iya. Cuman kalau minum pernah kan dengan sengaja. Gitu. Untuk melupakan masalah. Jadi tapi lu sendiri pernah minum nggak sih? ya pernah lah. Alkohol lo? Iya, Alkohol. pernah. Lu minum apa nih? Nggak pernah yang mahal-mahal kayaknya gue inget-inget tuh nggak pernah yang mahal-mahal. Dulu tuh pertama kali tuh liburan, pokoknya pas SMA liburan, temen gue bikin campuran, gue nggak tahu tuh campuran apaan, tapi ya karena enak ya udah minum gitu. Terus yang kedua nyoba Bir itu mah bu? Iya alkohol sih. iya nyoba bir dan gue nggak suka gitu rasanya. Jadi ya buat gue ya cuman itu aja karena gue nggak nemuin enaknya. Jadi gue nggak tertarik gitu untuk nyoba lain. Dalam pikiran gue apa enaknya sih orang pahit begini rasanya kagak jelas gitu. Gue ada barang bagus. Gak gue bercanda. Jadi ya kadang gue suka heran juga ada orang yang masuk kategori alkoholik kan, ketagihan gitu. Dalam pikiran gue ya karena gue nggak nemuin enaknya tuh bingung gitu. Apa sih enaknya gitu nyari minum-minum kayak begini tuh apa sih enaknya gitu. Kalau cuman ya mungkin cuman nyari maboknya juga ya nggak tahu juga ya. Aduh, pengen ngomong. Keluarin bro. Tapi nanti pasti di-cut. Mertua gue nonton. Keluarin aja udah. Berarti lu belum pernah nyobain kebentur masalah, terus ketemu temen tongkrongan yang hobinya minum, terus lu ikut minum. Lu belum pernah ngerasain bro. Nah teman-teman gue untungnya rata-rata tuh bukan rata-rata, emang mayoritas itu emang bukan peminum. Jadi emang ya kalau ada masalah teman-teman nongkrong ya paling cuma ngerokok sama ngopi udah. Besok nongkrong sama gue yuk. Kan udah sering nongkrong sama lu. Tapi gue nggak pernah lihat gitu. Jangan yang di situ. Tapi gue nggak pernah lihat lu. Ada di kebun belakang lu. Dan gue lagi nggak ada masalah, jadi nggak perlu kayaknya. Susah. Ada momen tertentu bro yang nikmatin itu, aduh. Tapi itu gue yang dulu. Kalau sekarang nggak, cukup kopi sama ini aja rokok udah cukup. Kalau teman-teman yang nggak minum jangan. Kalau gue bilang sih nggak usah.
sayang. Tapi kalau yang minum, gue penasaran sih, enaknya di mana sih gitu. Nah, Coba kasih tahu. coba kasih tahu. Ya, karena gue emang belum pernah nyobain yang merek-merek mahal ya gitu. Jadi yang gue cobain ya, yang pertama itu pun karena dicampur sama teman gue pakai Kratingdaeng sama Sprite gitu. Enak tuh. Ya enak, racikannya dia enak. Nggak kayak minum apa sih, minuman soda kayak gitu. Ngefly nggak bro? Enggak sih, gue nggak ngerasa ngefly. Nggak ngefly. Iya. Kurang sebotol berarti itu. Aduh. Tapi begitu nyobain bir, ya gue nggak nemu enaknya gitu. Nggak nemu enaknya, bener-bener apaan sih pahit-pahit gini. Di balik kepahitan itu ada pikiran yang melayang-layang. Mending kopi kan. Mending kopi, pahit juga. Kita seruput dulu ya kopinya. Sedap. Tapi kan sebenarnya rokok ini halal apa haram ya? Wah, yang kalau udah bahas halal haram nih agak berat ini. Dibilang karena pendapatnya macam-macam. Iya. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Ada yang bilang makruh. Tapi memang. Tapi nggak ada yang bilang halal masalahnya bro. Iya, cuman, aduh, takut salah gue ngomong. Intinya gini lah. Rokok ini kan tidak di-mention di kitab suci kan. Tidak di-mention. Makanya keluar pendapat-pendapat gitu loh. Perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi ya silakan ikutilah pendapat mana yang lu yakini. Gitu. Lu ngikut pendapat yang mana? Ya lu lihat. Lu lihat ini. Ya bisa juga ngerokok bro. Ya. Udah nggak usah bawa mereka, kita aja udah. Di sini aja. Di sini aja. Kita masih baru, jadi jangan cari masalah. Nanti dipotong, takut dipotong. Nggak lucu, yang lebih lucu lagi, perokok, katakanlah, jangan katakanlah, kan ada yang beranggapan berpendapat kan makruh gitu kan. Ada orang perokok nggak punya rokok, ambil rokok temannya, itu suwe banget. Itu kayaknya udah bukan makruh lagi ya. Gue nggak sepakat jadi makruh itu. Kalau itu kan tergantung dapat izin atau enggak gitu kan. Mending bro, kadang-kadang set ambil bakar, gue bagi ya. Bener gak sih? Kalau bilang, lu kan bisa bilang enggak gitu. Tapi udah disedot bro. Ya iya kan, berarti kalau enggak kan matiin loh. Tapi lu pasti punya kan teman-teman kayak gitu kan? Ada lah beberapa lah ya. Ketemu. Ya ada lah. Ya kalau udah nongkrong kan sebungkus nggak cukup bro. Itu semua itu. Ya. Gue dulu sebelum pindah ke Pots ya, ngebatasin misalkan sehari itu ngerokok sebungkus. Nggak nyampe sebungkus, paling tiga batang gitu, 3 batang 4 batang gitu kan. Tapi begitu udah nongkrong, sebungkus tuh nggak cukup bro. Apalagi rokoknya yang kecil ya. Kalau teman-teman sendiri gimana sih, kenapa sih gitu? Kok dengan secara sadar kalau babi itu udah no gitu. Berarti alasannya apaan gitu? Berarti lu menganjurkan kalau udah alkohol sanggung ya sekalian ya, bahkan babi sekalian. Kagak, ya kalau bisa kan jangan. Jangan. Kalau bisa. Kalau bisa. Kalau ya enggak, karena kan ada nanggung ya. Karena banyak yang nggak bisa kan. Iya. Ya kan itu balik lagi kan karena mereka nemu enaknya. Gua nggak nemu enaknya. Beda sama rokok. Rokok ketemu enaknya gitu. Makanya ya akhirnya untuk ngurangin rokok bukan karena nggak enak ya, karena mahal sekarang. Iya, rokok mahal. Itu dia. Tapi waktu lu zaman di umur-umuran gua tuh
Selain alkohol apa sih yang lu coba? Agak ada kan. Masa? Apaan lagi? Paling Obat-obatan. wah kagak itu pernah kepikiran. Pernah kepikiran, tapi pada zaman gua itu obat-obatan terlarang itu ini pakai suntikan. Oh, yang pakai suntikan. Waktu zaman gua tuh pada pakai obat tuh nyuntik gitu. Dan gua takut jarum suntik. Wah, beruntung. Iya, jadi itu yang menghalangi gua nggak nyoba. Seandainya mungkin pada saat itu udah ada sabu gitu, lain cerita. Iya. Kalau sekarang kan karena udah berpikir gitu, jadi dengan secara sadar tidak menyentuh gitu. Tapi zaman itu yang menghalangi gue nggak nyoba ya karena gue takut jarum suntik. Nah, kalau itu masuk akal. Tapi kalau ganja, masa lu nggak nyobain, bro? Ganja gue pernah nyoba. Cuman gue juga nggak suka. Rasanya. Nggak suka, bener-bener nggak ada enaknya. Masih enak rokok lah, jauh gitu. Ganja tuh rasanya tuh kayak, kalau buat gue ya, itu rasanya kayak lu kertas, lu gulung, nggak ada isinya, lu bakar. Asapnya kayak begitu. Beda aroma aja. Tapi secara rasa menurut gue kayak gitu. Menurut lu ya? Makanya gue nggak, ini apaan sih gitu. Itu yang gue heran. Gitu. Gak usah heran, bro. Enggak, yang buat nggak tahu. Ya karena nggak nemu enaknya sih gue. Maksudnya gue tuh tipikal orang yang lebih mentingin rasa soalnya. Wih, ya kayak rokok pun kan milih-milih kan. Gitu. Nggak asal rokok. Biasa. Kalau sekarang kadang-kadang kalau pas lagi cuman tanggal 2 ya. Sebelum pindah ke pos tuh ya asal juga sih. Cuman maksudnya tapi nggak stay. Ada cuma satu merek yang gue stay waktu itu. Ya gue nyoba-nyoba rokok-rokok yang lain, tapi nggak cocok tinggal udah gitu. Berarti lu nggak pernah dong nyobain rokok, nggak punya rokok nih, tapi nyobain puntungan demi buat ngerokok? Kagak pernah. Kagak pernah. Teman-teman kita banyak kali ya. Coba deh, tinggalin jejak di bawah. Kalau lu pada pernah, gue juga pernah. Ya itu untungnya gue untuk hal-hal yang kayak narkoba gitu pernah nyoba cuman sebatas ganja. Itu pun pada saat itu belum ada undang-undang ganja itu dilarang. Zaman itu belum masuk kategori narkoba. Dan karena ya temen gue bawa aja terus nyobain seisep dua isep gitu, ya nggak cocok, ya udah gitu. Harusnya lu rebus, bro, campurin Indomie, enak katanya. Nah itu nggak tahu, karena kan memang konon katanya itu dibuat bahan masakan, bahan makanan kan, dicampur di masakan gitu. Tapi kan kreatif nih. Rakyat Konoha kan kreatif ya kan. Gitu. Bazir nih bisa diekspor. Ini aja kan gue juga liquidnya nggak ganti kan, cuman satu itu doang. Jangan sebut brandnya belum masuk. Iya. Karena ya nggak cocok juga, maksudnya yang cocok ya cuman ini gitu. Iya. Nah kalau lu enaknya di mana, bro? Lu udah nyobain ganja, enaknya di mana? Ganja enaknya gue waktu itu dikasih sih, bro. Jadi gue ngerasa nggak beli, jadi enak aja udah, karena gratis. Gak. Kalau menurut gue ganja itu lu ngerokok tapi lu nge-fly, kalau menurut gue sih gitu. Nah masalahnya tuh nggak enak, bro, rasanya. Mungkin. 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 Kan rasanya enak, taste-nya tuh enak. Apalagi rokok Indonesia, rokok kita, itu tuh mungkin salah satu yang terenak di dunia gitu. Karena orang-orang luar tuh bule-bule begitu nyoba rokok kita, wah mereka seneng banget gitu. Ya mungkin menurut gua nggak ada yang ngajarin kali, bro. Cara ngisep nikmatnya. Kalau bukan masalah ini, kalau misalkan ya karena gue nggak ngerasain enak jadi nggak nyampe nge-fly kan, ya cuman seisep dua isep gitu terus nggak enak, ya udah gitu kan. Udah nggak dilanjut gitu. Nah kan kalau buat gue, kalau seandainya waktu itu rasanya enak ya mungkin gue lanjut sampai gue ke tahap mungkin nge-fly gitu.
Tapi karena buat gue, apaan sih anaknya gitu, nggak usah gitu kan. Ya waktu lu tawarin tembakau gayo, Iya. kan kagak masuk gua. Iya. Emang beda sih bro, cuman aromanya doang. Aromanya Aromanya doang. nggak masuk gua. Iya. Makanya kalau dari lu yang Ya kalau dulu kan gue nyobain waktu zaman-zaman masih sekolah, ya bareng-bareng sama teman. Ya have fun aja, nyanyi-nyanyi, main gitar. Kalau istilah anak sekarang mah biar pede, zaman itu ya. Karena ikut-ikut teman. Tapi alhamdulillahnya gue nggak sampai dalam. Maksudnya bukan yang penikmat. Maksudnya zaman itu tuh nggak nyari gitu. Pas lagi ngumpul Yeah. ada, udah. Setelah lepas nongkrong sampai sekarang pun udah nggak pernah lagi. Dan nggak pengen juga gitu loh. Ya gimana ya? Mungkin gue tahu nikmatnya, tapi gue tahu ini nggak bagus. Kalau gue mikirnya gitu. nah kalau yang jenis lain, narkoba jenis lain, Nggak, alhamdulillah gue narkoba nggak pernah. Selain ganja, gue nggak pernah coba. Untuk obat-obatan gue pernah dicoba. Bukan obat-obatan apa? itu nama obatnya TM kalau nggak salah inisialnya. PM. Iya, obat pil anjing apa gitu dulu. Gue nggak tahu pil orang gila, obat penenang apa gitu. Itu pun gue nggak tahu. Maksudnya waktu zaman sekolah itu adalah beberapa teman gue ternyata dia pengkonsumsi obat-obatan. Nah, waktu itu dicampur sama kopi kan. Campur sama kopi. Ya udah, gue pikir mereka minum kopi normal-normal aja ya, gue join aja. Disodorin, ini kopi nih. Gue minum. Kok ngefly? Kok ada yang beda dari cara pandang gue ya kan? Nah, setelah gue ngelewatin fase-fase fly-nya lah ya kan. Teman gue udah bilang kalau itu dicampur sama obat-obatan. Dan udah, karena gue tahu rasanya nggak enak, itu efeknya nggak enak. Waktu itu gue ngerasa badan gue gatel, efek samping obat itu. Gue lupa deh. Ada 2 jenis obat soalnya waktu itu di apa namanya? Gue dijebak sama teman gue. 2 jenis obat yang efeknya beda. Yang satu itu efeknya itu gue gatel-gatel. Yang satu lagi gue nelen minum apa di tenggorokan gue tuh kering banget. Jadi bawaannya haus, tapi pas gue minum tetap ganjel gitu. Oke, gue alhamdulillah nggak kecanduan sama obat-obatan. Alkohol pun gue juga nggak kecanduan. Ya sebaiknya kalau teman-teman belum pernah nyoba, janganlah. Jangan. Karena ya kalau gue beruntung karena gue nggak dapet enaknya gitu, nggak dapet feel-nya. Gitu. Yang bahaya tuh kalau dapet feel-nya, terus akhirnya berkelanjutan ya. Itu sih. Sadar diri lah bro. Urusannya sama hukum mas. Sadar diri, kita bukan siapa-siapa. Jangan minum-minum gituan, jangan ngelakuin kayak gitu-gituan dah. Pokoknya yang lurus-lurus aja udah. Menurut gua sampai sejauh ini belum ada yang bisa ngegantiin tembakau. Tembakau itu luar biasa. Racikan rokok kita the best. The best. Sampai rokok yang gue bisa bilang 90% rokok Indonesia tuh enak rasanya. Iya, betul. 90% rokok Indonesia enak. Seenggak enaknya rokok Indonesia menurut gua diadu sama rokok luar.